Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam melakukan pembelajaran ya. Kembali lagi bersama Ibu Dika Humairah Razak dalam pelajaran biologi pada materi animalia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan diberikan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Ya, anak-anak semuanya, seperti biasa sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan kisah-kisah inspiratif dan motivasi agar kalian lebih bersemangat lagi dalam melakukan pembelajaran. Ya, ada seorang anak kecil yang bernama Doni. Nah, Doni ini dia adalah anak pertama dari pasangan suami istri, yang dimana ayah Doni ini sudah meninggal sejak Doni berusia 9 tahun. Dan jadi Donilah yang senantiasa selalu membantu ibunya dalam urusan rumah dan mencari pekerjaan. Doni ini masih duduk di sekolah bangku SMA ya, sama seperti kalian. Jadi pada pagi hari sebelum Doni berangkat ke sekolah, Doni membantu ibunya memasak, mencuci piring, membereskan rumah gitu ya. Jadi sebelum Doni berangkat, Doni pastikan bahwa rumah Doni tersebut sudah rapih, sudah pokoknya sudah bersih gitu ya. Nanti Doni berangkat ke sekolah. Nah, pulang sekolah Doni tidak langsung pulang dan tidak langsung main. Bahkan Doni tidak merasakan manisnya kehidupan anak-anak remaja pada mestinya, karena Doni harus mencari uang untuk biaya dia sekolah dan membiayai ibunya dan adik-adiknya gitu. Jadi Doni bisa dibilang tulang punggung keluarga, meskipun umur Doni masih belia ya, masih remaja seperti kalian. Beda dengan kalian, mungkin kalian sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan seperti handphone, kalian bisa membeli buku, kalian bisa membeli laptop atau bahkan lain sebagainya gitu. Kalau Doni untuk membeli handphone saja dia harus memikirkan 10.000 kali. Jadi Doni tidak mempunyai handphone sebagaimana mestinya remaja pada umumnya gitu. Jadi pelajaran yang patut diambil dari seorang Doni itu, kita harus lebih bersyukur, harus lebih mencintai keluarga, harus lebih menjaga keluarga kita, dan harus lebih bersemangat lagi ya. Jadi karena kan kita sudah mempunyai fasilitas yaitu handphone, buku dan lain-lain gitu. Jadi sumber belajarnya sudah lebih mudah lagi mungkin daripada si Doni. Karena Doni juga hanya mengandalkan dari meminjam temannya gitu, meminjam buku pada temannya atau meminjam di perpustakaan gitu ya. Jadi kita harus lebih bersemangat lagi daripada Doni. Kita buktikan bahwa kita juga bisa seperti Doni. Nah, Doni ini anak yang sangat berprestasi di sekolahnya. Dia selalu ranking 1 ya, teman anak-anak. Jadi kita harus patut mencontoh dari sosok Doni tersebut ya. Jadi Ibu harap dari kisah sedikit dari si Doni ini bisa memotivasi kalian, bisa memiliki kalian bisa memiliki semangat yang sama dengan Doni ya. Ibu harapkan seperti itu ya. Langsung saja sebelum memulai pembelajaran, seperti biasanya kalau Ibu bertanya apa kabar, kalian menjawab yes, yes, luar biasa gitu ya. Pakai gerakan ya teman-teman. Jadi biar lebih terasa lagi aura-aura positifnya, aura-aura semangatnya gitu ya. Kalau Ibu tanya apa kabar? Ya, bagus sekali. Nah, biar lebih semangat lagi,
Mari kita bernyanyi, sorak-sorak bergembira ya. Ibu pimpin dari sini ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Ya teman-teman, anak-anak contohin ya. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Ya, bagus sekali. Ya, karena kalian sudah bersemangat, tadi sudah bernyanyi, sudah menyebutkan yel-yel, dan kalian sudah mendapatkan motivasi, mari kita belajar terkait pembelajaran animalia, yaitu pada vertebrata. Ya, pada vertebrata itu dia itu memiliki ciri-ciri umum, yaitu yang pertama dari sebagian atau seluruh notochordnya itu diganti oleh ruas-ruas tulang belakang ternyata. Nah, dia ini memiliki endoskeleton. Nah, ciri selanjutnya dia juga memiliki tengkorak atau cranium yang berisi otak. Nah, ukuran tubuhnya ini sangat bervariasi. Bentuk tubuhnya simetri bilateral dan dia memiliki sistem peredaran darah tertutup. Nah, di vertebrata ini dia itu memiliki sistem pencernaan yang sudah lengkap dan memiliki anggota tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak. Nah, di vertebrata memiliki beberapa bagian, yaitu ada Pisces, ada amfibi, ada mamalia, ada reptil, aves, dan tetrapoda ya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya nak. Nah, yang pertama ibu akan membahas terkait Pisces. Ada yang tahu Pisces itu apa? Ya, betul sekali. Ciri umum pada Pisces yang pertama itu dia itu tubuhnya terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Nah, yang kedua dia itu umumnya bersisik loh teman anak-anak. Nah, dia itu bernapas menggunakan insang. Nah, dia ini peredaran darahnya tertutup tunggal, alat kelaminnya terpisah atau hermafrodit. Nah, alat ekskresinya berupa ginjal dengan tipe pronefron dan mesonefron. Contohnya itu pada chondrichthyes dan osteocytes, dan yang terakhir ada agnata. Ya, terkait Pisces, teman-teman anak-anak sudah mengerti? Ya, bagus. Nah, ternyata Pisces ini memiliki peranan, yaitu ada sebagai sumber protein tertinggi. Nah, dia itu ada mengandung asam lemak yang tidak jenuh, dan dia kulitnya itu dapat dimanfaatkan untuk membuat dompet. Wah, sangat bermanfaat sekali ya kulit dari Pisces ini. Nah, yang terakhir dia ini sebagai ikan hias. Wah, cantik sekali kalau akuarium kita diisi dengan dari Pisces ya, yaitu Pisces itu ada ikan ya. Jadi ikan itu sangat-sangat bervariasi. Nah, selanjutnya itu ada chordata. Selanjutnya itu ada amfibi ya, anak-anak. Nah, ciri-ciri umum pada amfibi itu yang pertama, pada kelas amfibi ini dia itu beranggotakan hewan-hewan yang mempunyai dua fase di dalam hidupnya. Nah, yang pertama dia itu memiliki fase kehidupan di darat, dan yang kedua dia ini memiliki fase kehidupan di air. Nah, amfibi ini dia itu tidak hidup di air laut, melainkan di air tawar. Nah, si amfibi ini ternyata dia ini berdarah dingin, dan contohnya pada katak dan salamander. Nah, dia ini contohnya ini pada amfibi tidak berkaki adalah kaikilian ya. Nah, klasifikasi dari amfibi terdapat ada 3 nih, ada salamander cacing, ada salamander pualam, dan katak gelaga hijau kuning ya, seperti pada gambar yang sudah tertera ya anak-anak. Nah, peranan pada amfibi dia ini diambil dagingnya dan telurnya untuk dimakan. Wah, ternyata dari amfibi bisa digunakan sebagai bahan makanan ya anak-anak.
Nah, yang kedua ini, dia ini kulitnya tidak dapat disamak membuat maksudnya kulitnya ini dapat dibuat untuk jaket dan lain-lain ya. Sama seperti Pisces tadi, bahwa kulitnya ini kalau Pisces tadi sisiknya dapat dibuat sebagai hiasan atau kulit dompet ya. Kalau amfibi dia ini kulitnya dibuat untuk jaket. Nah, katak ini sebagai pemberantas nyamuk secara biologi dan pengendali serangga hama pertanian loh. Nah, yang terakhir contohnya itu ada pada kodok bufomarinus. Dia ini racun bufotalin dan bufotenin yang dihasilkan dapat sebagai penguat denyut dan jantung. Wah, sangat bermanfaat sekali ya. Nah, selanjutnya ada dari reptilia. Ada yang tahu ciri-ciri umum dari reptilia apa saja? Kalau kalian tahu, kalian boleh jawab teka-teki yang berikut ini. Nah, tadi kalian sudah menjawabkan ciri-ciri umum dari reptilia. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan terkait klasifikasi dari reptilia. Nah, ternyata reptilia ini terdapat 6.500 spesies. Nah, reptilia yang dikelompokkan ke dalam ordonya itu sebagai berikut, nanti Ibu akan sebutkan. Yang pertama dari reptilian primitif. Contohnya itu ada Sphenodon punctatus yang hidup di pulau kecil di Selandia Baru. Wah, jauh sekali ya. Nah, yang kedua ini ada dari bangsa kura-kura, anak-anak. Contohnya itu ada penyu berduri dan penyu hijau. Nah, yang ketiga ada dari bangsa aligator dan buaya, yaitu contohnya pada Alligator sinensis dan Crocodylus pararsus atau buaya muara, dan Crocodylus navaguenae atau buaya air tawar pada daerah di Papua ya. Nah, selanjutnya ini ada kadal atau sauria. Contohnya ini ada cicak rumah. Nah, di rumah kalian banyak terdapat cicak ya. Nah, itu dia termasuk ke dalam sauria. Nah, ada lagi tokek dan ada biawak dan komodo. Nah, contoh lainnya itu dari klasifikasi reptilia itu ada kadal cacing. Nah, contohnya ini ada Bipes biporus dan Ampis baena alba. Ya. Nah, yang terakhir ini ada ular. Nah, yang contohnya itu ada ular laut dan ular welang ya. Itu berikut itu adalah klasifikasi dari reptilia. Nah, selanjutnya ini ada peranan dari reptilia, yaitu yang pertama, daging dan telur dari ular dan penyu ini bisa dimakan oleh kita manusia ya. Jadi sama oleh dari Pisces tadi bahwa daging dan maksudnya dari amfibi bahwa daging dan telurnya dapat dikonsumsi ya. Nah, yang kedua ini dia itu bisa sebagai obat-obatan. Ada minyak dan bisa digunakan sebagai minyak dan bisa juga ular sering digunakan sebagai bahan obat. Nah, banyak dari kalian pasti yang mengetahui terkait obat-obat yang berasal dari ular tersebut. Nah, selanjutnya ada sebagai bahan kosmetika. Nah, contohnya pada minyak bulus. Nah, sejenis kura-kura. Nah, dipercaya dia itu dapat menghaluskan kulit. Nah, buat para kaum wanita nih, minyak bulus ternyata bagus ya untuk menghaluskan kulit kita. Nah, yang terakhir dia itu sebagai predator alamiah, itu memangsa serangga dan tikus. Beralih dari reptilia ke aves. Nah, ciri-ciri umum pada aves itu dia itu kelasnya tersendiri di dalam kingdom Animalia. Yaitu aves atau burung memiliki ciri umum yang berbulu ternyata. Nah, telurnya ini, telur amoniotiknya ini dan sisiknya ini pada kaki hanyalah 2 di antara semua ciri khas reptilia yang ditemukan pada burung. Nah, contoh ciri-ciri selanjutnya itu ada tetapi pada burung modern ini tampak sangat berbeda karena memiliki bulu sebagai alat untuk terbang seperti sayap gitu ya. Jadi
Pada aves ini dia itu ukurannya juga sangat bervariasi. Nah, mulut berparuh bervariasi sesuai jenis makanannya. Misalnya pada burung, kan tidak semua burung memakan buah-buahan, tetapi ada juga burung yang memakan biji-bijian, ada juga burung yang memakan daging gitu. Jadi burung yang memakan daging, burung yang memakan buah-buahan, dan burung yang memakan biji-bijian memiliki paruh yang berbeda sebagai fungsinya ya. Jadi burung yang memakan daging paruhnya berbeda dengan burung pemakan buah-buahan dan biji-bijian. Nah, aves ini memiliki sepasang kaki untuk berjalan, bertengger, berenang, mencakar-cakar untuk menggenggam makanan dan menangkap pangsanya ya. Jadi banyak fungsinya ya kakinya tersebut. Nah, ordo pada aves ini terbagi menjadi 8. Yang pertama ada dari ordo Galliformes, contohnya pada ayam dan kalkun ya. Nah, yang kedua ada ordo Psittaciformes, contohnya itu pada kakatua dan betet. Nah, yang ketiga ini ada dari ordo Passeriformes, contohnya ada kutilang. Nah, selanjutnya ada ordo Columbiformes, contohnya pada merpati dan perkutut. Nah, yang kelima ada ordo Strigiformes, contohnya itu pada burung hantu. Yang keenam ada dari ordo Piciformes, contohnya ada burung pelatuk. Dan yang ketujuh ada Falconiformes, contohnya pada elang. Dan yang terakhir ada ordo Strutioniformes, contohnya itu pada burung unta. Ya, dapat dipahami ya anak-anak? Ya, untuk tidak jenuh kita di pertengahan ini nyanyikan kembali nyanyian yang tadi di awal Ibu sudah berikan ya, yang tentang sorak-sorak bergembira. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya nak. Ibu pimpin dari sini. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Apa kabar semuanya? Yes, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua yang senantiasa selalu bersemangat dalam belajar, yang senantiasa selalu ingin belajar menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya. Jadi Ibu harapkan kalian harus selalu bersemangat dalam belajar dan tidak pantang menyerah. Jika kalian ada yang jatuh, mungkin ada yang terdapat masalah, itu hanya kerikil-kerikil kecil di dalam kehidupan. Jadi kalian harus bangkit kembali untuk berdiri tegak, menyongsong kehidupan yang ada di depan. Seperti itu ya anak-anak. Ya, kita lanjut. Di sini ada dari ciri-ciri umum mamalia ternyata. Nah, ciri-ciri umum mamalia yang pertama itu dia ini binatang menyusui, atau mamalia ini adalah kelas hewan yang dicirikan adanya kelenjar susu dan adanya rambut. Nah, ciri yang kedua dia ini berdarah panas atau endotherm. Dan yang ketiga, secara filogenetik yang disebut mamalia adalah semua turunan dari nenek moyang monotremata atau seperti echidna. Nah, dan mamalia terian atau berplasenta dan berkantung atau marsupilia ya. Nah, ciri selanjutnya itu ada tubuhnya ini terdiri atas bagian kepala, leher, badan, dan ekor gitu ya. Anggota gerak depannya ini dan belakang memiliki jari-jari. Nah, ruas pada tulang belakangnya ini berjumlah 7 buah. Nah, mamalia ini memiliki sekat yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut yang disebut sebagai atau yang disebut diafragma ya. Jadi pada mamalia ini memiliki sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut yang disebut dengan diafragma. Sama seperti kita manusia ya, bahwa kita manusia mempunyai diafragma gitu ya. Ciri-ciri umum selanjutnya yaitu yang pertama ada dari mamalia ini bernapas dengan paru-paru. Nah, paru-parunya ini terdiri atas 2 lobus dan terdapat di dalam ruang pleura.
Nah, contoh selanjutnya sistem ekskresi pada mamalia ini berupa ginjal, metanefros dengan dua ureter yang mengalirkan urin ke kandung kemih. Nah, alat indera pada mamalia ini berupa ada mata, ada telinga, ada lidah, dan ada hidung ya. Bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang dari ciri-ciri kita beralih ke klasifikasi mamalia. Ada banyak sekali klasifikasi dari mamalia tersebut. Nah, yang pertama ini ada dari Matotremata atau mamalia bertelur. Contohnya pada Tachyglossus aculeatus. Nah, yang kedua ada marsupilia atau mamalia berkantung. Contohnya ini pada Palanger sp atau kuskus ya. Nah, yang ketiga ini ada insektivora atau pemakan serangga. Contohnya itu ada Crocodula rusula. Nah, yang keempat ada dari Tupaioidea atau tupai. Contohnya pada Dendrogales murina. Yang kelima ada Rodentia atau hewan pengerat. Contohnya itu pada Mus musculus atau tikus rumah. Nah, jadi tikus rumah itu nama ilmiahnya adalah Mus musculus. Jadi nanti kalau ada tikus di rumah kalian, kalian berteriak, ada Mus musculus. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya ini ada edentara atau kukang. Contohnya ada dari Mimecophaga tridactyla ya. Nah, selanjutnya ada dari Polydota atau terenggiling. Contohnya ada Manis javanica atau biasa disebut dengan terenggiling Jawa. Nah, selanjutnya ada dari karnivora atau singa, harimau, dan anjing. Contohnya pada Panthera leo atau singa. Nah, yang kesembilan ini ada primata atau contohnya pada lemurida. Contohnya ini ada lemur kerdil. Nah, dari primata ada lagi contohnya itu Cercopithecidae. Contohnya itu ada Macaca mulata. Dan yang terakhir contoh dari primata itu ada Pongidae, yaitu simpanse ya. Nah, ternyata mamalia juga memiliki peranan yang penting, yaitu pertama sebagai bahan makanan atau sebagai bahan pangan. Nah, mamalia ini juga sebagai hiburan untuk kita manusia ya. Tingkah lakunya itu sangat amat banyak yang lucu ya. Itu pada kucing mungkin, ada anjing, ada yang lain sebagainya. Nah, dia ini juga sebagai alat transportasi, yaitu ada kuda, ada dan lain-lainnya pokoknya. Nah, dia ini juga bisa untuk membajak tanah sawah seperti kerbau ya. Kerbau itu dapat membajak tanah sawah. Nah, ada lagi sebagai bahan industri, sebagai bahan wol, sebagai barang kerajinan. Nah, dia juga memiliki kerugian atau bisa juga merugikan sebagai kita manusia, yaitu pertama adanya penyebab penyakit ya. Jadi mamalia ini ada yang menyebabkan penyakit untuk kita manusia. Nah, dia ini ada yang pemakan buah-buah. Nah, yang terakhir ada perusak lahan gitu ya. Jadi sangat merugikan sebenarnya ya dari mamalia ini. Tapi kalau kita jaga, kita lestarikan, dia tidak akan merusak apapun ya. Jadi kita sama-sama menjaga apa yang ada di bumi kita. Seperti itu ya, Nak. Nah, selesai sudah materi kita pada animalia ini. Kemarin kita sudah membahas terkait invertebrata. Pada kesempatan kali ini kita membahas terkait vertebrata sampai dengan mamalia. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh bertanya melalui kolom komentar. Dan semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik, dapat dicerna dengan baik oleh anak-anak semua. Ibu harap kalian selalu bersemangat dalam melakukan pembelajaran berikutnya. Pantang menyerah. Kalau kalian jatuh harus
segera bangkit ya, jangan berlama-lama untuk jatuh ya. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Selalu bersemangat. Apa kabar semuanya? Yes, luar biasa. Sampai jumpa.